Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar? Jumpa kembali bersama saya Maria Paulina dalam acara Oase Rohani Katolik. Dan sekarang hati saya penuh sukacita karena di studio sudah hadir bersama saya Romo Romanus Heri Santoso Projo yang biasa disapa dengan nama Romo Romanus. Halo Romo, apa kabar? Luar biasa, berkat kemurahan Tuhan, Paulin, dan para pendengar yang dicintai Tuhan. Terima kasih. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita awali acara ini dengan doa pembuka yang dipimpin oleh Romo Romanus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kau perkenankan kami ya Tuhan untuk Kau sirami, terlebih melalui sabdamu. Buka hati kami, pikiran kami. Ajari kami untuk selalu bisa rendah hati di hadapan-Mu, terlebih juga tercermin di dalam kehidupan kami sehari-hari ketika kami bersama dengan keluarga kami, orang-orang di sekitar kami dan sahabat-sahabat kami. Kami persembahkan segala perjalanan hidup kami di tangan-Mu yang kudus demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ketika segalanya diliputi kesunyian dan malam mencapai puncak peredarannya, turunlah sabdamu yang maha kuasa ya Tuhan. Turunlah sabdamu yang maha kuasa ya Tuhan. Dari surga, dari singgasana kerajaan. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan liturgi pada hari ini diambil dari surat pertama Rasul Yohanes, bab 2 ayat 12 sampai dengan 17. Dan bacaan Injil diambil dari Injil Lukas, bab 2 ayat 36 sampai dengan 40. Dan sekarang marilah kita sama-sama membuka kitab suci kita, karena saya akan membacakan surat pertama Rasul Yohanes bab 2 ayat 12 sampai dengan 17. Aku menulis kepadamu hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni karena nama Yesus. Aku menulis kepadamu hai para bapak, sebab bapak-bapak telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepadamu, hai orang-orang muda, sebab kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepadamu, hai anak-anak, sebab kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepadamu, hai para bapak, sebab bapak-bapak telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepadamu, hai orang-orang muda, sebab kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap bersama keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita menanggapi bacaan liturgi yang sudah kita dengar tadi dengan Mazmur tanggapan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan.
Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelataran-Nya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiasan kekudusan. Gemetarlah di hadapan-Nya, hai seluruh bumi. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Dunia ditegakkannya tidak akan goyah. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita satukan hati dan pikiran kita, karena Romanus akan membacakan kitab Injil yang diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 36 sampai dengan 40. Haleluya, 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 haleluya. Inilah hari yang suci, marilah hai para bangsa, sujudlah di hadapan Tuhan. Sebab cahaya gemilang menyinari seluruh muka bumi. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika kanak-kanak Yesus dipersembahkan di bait Allah, ada di Yerusalem seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Namanya adalah Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya, sudah menikah. Ia hidup 7 tahun bersama dengan suaminya, dan sekarang ia sudah janda, berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan juga berdoa. Pada hari kanak-kanak Yesus dipersembahkan di bait Allah, Hana pun datang di bait Allah dan mengucapkan syukur kepada Allah, serta berbicara tentang kanak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Taurat, menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf beserta kanak Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu kota Nazaret, yaitu di Galilea. Anak itu bertambah besar, menjadi kuat dan bahkan penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baiklah Romo, dari bacaan liturgi yang pertama tadi, inspirasi apa yang akan Romo sampaikan? Ya. Terlebih di dalam bacaan pertama, itu surat pertama Rasul Yohanes. Ini kekasan dari surat pertama Rasul Yohanes, atau bahkan juga ada surat Yakobus. Itu menyapanya secara pribadi, menyapanya secara personal. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Pauline dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, di situ kan dibilang yang pertama itu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni karena nama Yesus. Aku menulis kepadamu, hai bapak-bapak, ya, anak-anak, bapak-bapak. Kemudian orang muda itu juga dikatakan ya, disapa di situ ya. Hai orang muda, sebab kamu telah mengalahkan yang jahat. Jadi surat pertama Rasul Yohanes ini menyapa secara pribadi, secara personal, satu persatu.
dengan perannya masing-masing. Sebenarnya yang paling utama adalah ajakan untuk menaburkan kebaikan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Saya ingin memberi atau menimba inspirasi yang pertama, bahwa ya kenapa misalnya dalam surat pertama Rasul Yohanes tidak mengatakan ya sudah sebut saja orang. Hai kamu manusia, hai kamu anak-anak Allah misalnya, kan umum. Tetapi dia menulis sebuah suratnya dan untuk ditujukan. Yang pertama ya kepada anak-anak karena sudah diampuni dosa, dan juga kepada bapak sebab bapak-bapak telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Jadi ini memang peran saya menarik ya, misalnya peran dari seorang ayah dalam konteks Yahudi itu mempunyai peran yang sangat besar sekali. Maka dari itu saya memberi contoh, misalnya dalam perjamuan makan bagi orang-orang Yahudi, seorang ayah, seorang bapak itu mempunyai peran besar loh. Pertama pasti dia akan memimpin, kemudian dia akan membuka upacara singkat untuk perjamuan makan. Dan bahkan itu kalau seandainya mau diikutin tahap-tahapnya, peran dari seorang ayah besar sekali. Nah, ya termasuk di sini surat pertama Rasul Yohanes ingin menyapa terutama kepada para orang tua secara khusus, peran dari bapak atau ayah yang telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Ini dibutuhkan peran yang begitu besar dan sekaligus mempunyai kata kuncinya Pauline dan para sahabat Oase Rohani Katolik adalah relasi. Nah ini aja yang ingin saya katakan. Karena perannya begitu besar, perannya begitu kuat dalam keluarga, maka tanggung jawab juga besar. Kunci yang paling utama sebagai seorang ayah, sebagai seorang bapak, mempunyai relasi yang dalam kepada Allah. Telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Dalam kehidupan sehari-hari saya menemukanlah lumayan banyak seorang ayah yang mempunyai peran begitu besar sampai misalnya walaupun dia sibuk pagi-pagi juga dalam rasa mungkin lelah gitu, tetapi beliau sudah bangun dan juga pasti juga dibantu oleh istrinya, dan beliau mengatakan ya setiap pagi saya mengantar 2 anak saya yang harus ke sekolah, dan pas kebetulan rutenya itu searah dengan kantor di mana dia bekerja. Maka dia ya mengikuti. Sebenarnya bisa saja dia bangun lebih siang karena masuk kantor sebenarnya lebih siang, tapi karena anak-anaknya ya mau nggak mau harus bangun lebih pagi. Setelah istri menyiapkan semuanya, kemudian berangkat mengantar anaknya ke sekolah dulu. Bahkan dia sebenarnya sampai kantor itu terlalu pagi. Lalu dia mengatakan ya kadang ya nggak apa-apa lah Romo, yang penting anak-anak saya sudah sampai sekolah, mereka juga sudah mulai bisa beraktivitas. Saya sampai kantor biasanya saya di parkiran istirahat dulu di mobil, ya tidur. Bagi saya ini peran yang sederhana, tetapi banyak dalam kehidupan. Sebenarnya peran dari ayah itu begitu besar. Saya punya pengalaman juga yang baru-baru ini, ya mencerminkan bagaimana ya ini kan masih dalam suasana Natal, ya masih dalam suasana Natal. Kita bisa melihat potret bagaimana peran dari Yusuf dalam keluarga di Nazaret, yaitu keluarga Yusuf bersama Maria dan putranya, juga mempunyai peran besar. Bagaimana ketika Maria mendapatkan kabar
akan mengandung. Mhm. Datang malaikat yang diutus oleh Allah. Mulai di situ pergumulan yang menghadapi pergumulan bukan saja Maria, Ya. tetapi juga Yosef. Dan inilah peran dari seorang suami, seorang ayah. Nah, ini yang pertama. Maka kata kunci yang pertama adalah relasi. Seorang kepala rumah tangga mempunyai tanggung jawab yang besar. Kunci yang paling utama mempunyai relasi yang dalam dengan Allah. Kemudian yang kedua, nah ini kenapa saya juga tidak tahu. Surat pertama Rasul Yohanes itu juga menyapa secara khusus, hai orang-orang muda, sebab kamu telah mengalahkan yang jahat. Saya menggambarkan gejolak situasi orang muda ini kan penuh dengan tantangan ya. Iya. Penuh dengan tantangan, dengan berbagai macam perjuangan. Maka apakah surat pertama Rasul Yohanes ini melihat begitu besar tantangan sebagai orang muda? Maka dia mengatakan, sebab kamu telah mengalahkan yang jahat, aku menuliskan kepadamu. Bahwa ya situasi perjuangan orang muda tidak mudah. Maka ya sebenarnya pergumulannya tergantung dalam kondisi usia berapa. Misalnya usia 25 tahun ke atas, Ya. di mana mereka juga sedang bergumul terkait dengan ya sebenarnya banyak mengalami situasi krisis, terutama ya krisis, kalau tidak hati-hati juga mengalami krisis iman. Maka dalam situasi yang seperti itu pergumulan begitu besar yang dihadapi. Maka di surat pertama Rasul Yohanes mengatakan, hai kamu orang-orang muda, kamu telah mengalahkan yang jahat. Itu sebuah pertempuran sebenarnya yang dihadapi oleh orang muda berhadapan dengan situasi yang real. Tantangan terkait dengan kehidupan sebagai orang muda, masuk dalam dunia kerja, kemudian juga membangun misalnya relasi yang menatap masa depan terkait dengan jalan hidup. Apakah akan memilih jalan hidup berkeluarga atau jalan yang lainnya. Maka tantangannya begitu besar. Sangat realistis ketika surat pertama Rasul Yohanes menyapa secara khusus orang muda. Maka kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, ya perjuangan kita sebagai orang muda tidak mudah. Dan itu tercermin juga dalam keluarga. Iya. Mari kita lihat dalam keluarga kita masing-masing. Maka ini yang setidaknya dua yang disapa. Yang pertama terkait dengan peran seorang ayah, seorang bapak dalam keluarga. Dan yang kedua peran dari kita sebagai orang muda, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang sementara. Ya, jadi di sini Rasul Yohanes ingin menggambarkan bagaimana peran keluarga, peran ayah di dalam keluarga ya, Romo ya. Tapi di sini kenapa Rasul Yohanes tidak menggambarkan peran ibu ya, Romo? Ya, itu dia. Memang tidak Semuanya disebut di sini ya. Anak Tidak muda, disebut. orang-orang muda. Ya, nah itu persis kurang tahu persis kenapa gitu ya. Tetapi bahwa yang dimunculkan di sini Peran ayah dan anak muda. Iya. Anak muda pun sebenarnya saya sempat membuka inspirasi yang lain. Anak muda pun netral ya. Yang dimaksud anak muda ini bisa laki-laki, juga bisa perempuan pastinya. Iya. Karena saya sempat ketika membaca di awal, apa budaya keyahudian yang begitu kuat sehingga budaya patriarkal, Iya. kelaki-lakiannya, tapi ternyata tidak memberikan keterangan yang pasti terkait dengan itu. Ya, pertanyaannya memang kenapa kok ibu tidak disebut, Iya. gitu ya. Ini yang kurang tahu persis apa yang menjadi latar belakang dari penulis surat pertama Rasul Yohanes. Tetapi arahnya adalah peran-peran ini yang paling kuat adalah kata kunci yang paling utama terkait dengan relasi tadi. Sebab pada ayat yang ke-16 itu, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari Dunia. Maka peran-peran ini ya disebut di sini anak, orang muda, seorang ayah, pasti juga peran-peran yang lainnya. Iya.
surat pertama Rasul Yohanes mengingatkan hati-hati dengan yang disebut dengan keinginan. Ini bahkan keinginan dikatakan 3 kali sejauh saya hitung. Iya. 1, 2, 3. Hati-hati dengan keinginan Daging, mata, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. ya, bahkan keangkuhan hidup. Iya. Cermin yang sederhana sebenarnya. Ya, keinginan ini pun juga pada tahap tertentu baik. Orang yang tidak mempunyai hasrat. Kehendak yang Iya, itu kan berlebihan. kering ya. Iya. Itu. Tapi surat pertama Rasul Yohanes ini mengingatkan hati-hati. Apalagi ini kalau seandainya dikatakan keinginan daging, ini kecenderungan yang bisa dibilang mengarah pada egoisme, keinginan sendiri, hawa nafsu. Nah, ini dia bilang juga keinginan mata. Apa itu keinginan mata? Memang kan panca indera ini juga mempunyai peran besar ya. Iya. Bisa ngelihat, udah tahu dari hasil dokter kolesterolnya tinggi. Ada makanan-makanan yang praktis enak, udah. Pokoknya dalam situasi Jakarta ini berapa kali saya ketemu gitu, ayo Romo makan ini makanannya enak gitu. Maka referensinya itu selalu ada keluar kata itu muncul pasti. Apa itu? Enak. ini enak, jarang. Romo makan di sana sehat, Romo, jarang itu. Pasti enak dulu gitu. Yang sehat biasanya itu kurang enak. Itu dia biasanya kan. Maka itu munculnya dari apa? Sebelum berkata-kata pasti kan mata gitu loh. Iya. Bayangkan misalnya di daerah-daerah tertentu lah yang tempat kuliner. Kalau seandainya pada saat itu kalau kita muter pikir gitu, pasti ngeliatin, enak. Wah itu enak. Bebek itu enak loh. Wah kok enak semua gitu. Mata itu panca indera ini kuat sekali loh. Iya. Mempengaruhi daya fisik dan juga daya jiwa itu. Maka ngelihat. Nah, ini baru terkait makanan ya. Udah jelas-jelas kolesterol tinggi, tapi yang namanya sudah kalau seandainya mata itu bekerja itu menggerakkan semua. Sampai misalnya udah ada udang, ada cumi, ada itu udah jelas kolesterol. Ya ngicip dikit nggak apa-apa lah. Tapi kan kadang ambilnya udah. Akhirnya apa? Itu yang tadi keangkuhan. Nah ini keangkuhan itu bukan hanya masalah jiwa yang ingin meraup semuanya, tapi hal-hal sederhana kok. Tanpa kita sadari ya, Itu Romo, dia. Tanpa disadari, dan bahkan keinginan mata jelas itu bisa menjadi godaan. Keangkuhan hidup misalnya dari sisi pribadi berhadapan dengan selera atau tantangan dalam keseharian di depan mata, atau bahkan keangkuhan hidup relasi. Maka ini sebenarnya saya menangkap di anak muda disebut, seorang peran ayah disebut, peran dalam keluarga ini dikatakan begitu penting, hati-hati. Kerap kali keangkuhan masing-masing. Iya. Itu kalau nggak hati-hati berat. Kadang hal-hal sepele saja dalam rumah tangga atau dalam komunitas lah. Hal sepele kalau seandainya hatinya ini sedang tidak mudah, maka pada saat tertentu ya akan menjadi situasi yang tidak mudah. Amarah, rasa benci, hanya masalah misalnya taplak meja yang kotor. Ibunya beritahu anaknya lagi hatinya nggak siap, marah. Itu termasuk keangkuhan juga ya, Nah, Romo, itu ya? dia kan. Iya. Marah, bahkan juga egonya masing-masing, Iya. merasa bahwa pendapatnya yang paling benar. Besar. Anak itu harus dengerin terus. Iya. Wah. Padahal anaknya anak zaman sekarang. Iya. Apa mau yang harus dihantam dengan nasihat? Kadang kan harus didengerin. Iya. Kalau selalu merasa, nah ini. Kalau seandainya selalu merasa benar, nah ini hati-hati. Ini bagi saya, maka surat pertama Rasul Yohanes mengingatkan hati-hati dengan keangkuhan Iya. hidup. Jadi di sini kalau saya lihat Romo tadi mengatakan bahwa di sini juga Rasul Yohanes menggambarkan tentang keluarga kudus yang dari Nazaret itu ya, Romo ya. Ya. Nah, dalam kacamata Katolik keluarga yang ideal itu seperti apa, Romo? Nah, sebenarnya ini Pauline juga bisa berbagi ya dalam kehidupan sehari-hari. Saya itu selalu ingat ketika Bapak Uskup Suharyo ya, dalam khotbah pernikahan. Beliau itu ya panjang dalam renungannya, dalam homilinya, tetapi ada kata-kata yang bagi saya menarik. Beliau mengatakan
dalam keluarga, mari kita berlomba-lomba untuk mengalah. Kata-kata itu simpel sekali kan. Berlomba-lomba untuk mengalah dan berlomba-lomba untuk mengampuni. Kalau seandainya semuanya merasa benar, punya argumen masing-masing, dan argumennya itu memang benar pada dirinya sendiri. Iya. Nah, kalau seandainya ini saling mempertahankan, Terjadi friksi ya. nggak Terjadi ada. benturan. Iya, pada saat tertentu ya salah satu dari kita harus ya udah turunin lah harga diri kita yang terkadang kita tempatkan tempat yang paling tinggi, turunin. Supaya apa? Supaya ini nanti semoga bisa, yang sini bisa introspeksi, kemudian dia juga turunin. Jadi rata Ya. sama ya. Maka kalau tadi dikatakan apa keluarga yang ideal, itu salah satunya mempunyai keutamaan untuk berani mengalah. Ya, jadi berlomba-lomba untuk mengalah. Iya. Dan berani untuk mengampuni. Ya, kadang ada yang ekstrim tuh, dia bilang, udah capek Romo, ngalah terus, harusnya dia dong. Nah, gitu. Iya. Namanya tadi masuk dalam keangkuhan hidup Nah, tadi itu ya, dia, Romo benar. ya. Maka kita sedang pilihan hidup apapun, bahkan dalam keluarga, bahkan kami juga hidup dalam komunitas, hidup bersama para imam, para suster, ya juga memang harus punya hati yang berani pada saat tertentu harus mengalah dan Iya. mengampuni. Jadi benar kata Romo tadi ya, berkaitan dengan kata kunci yang utama tadi adalah yang mempunyai relasi dengan Allah. Ya. Itu jadi bisa semua meredam segala keinginan daging Ya, tadi. benar, itu yang paling utama. Relasi memang. Iya. Dan itu yang menjadi ya kunci ya bagi saya. Kalau seandainya hati ini gampang marah, gampang emosi, gampang negative thinking, coba lihat, jangan-jangan yang paling dasar relasinya Romalus dengan sang sumber kehidupan mungkin sedang dalam kondisi yang tidak baik. Allah akan selalu baik. Kemungkinan besar adalah sayanya yang sudah mulai malas berdoa, Iya. mementingkan diri sendiri, egois dan lain sebagainya. Maka relasi ini menjadi yang paling utama untuk bekal perjalanan hidup kita sehari-hari, dalam keluarga pastinya, dalam dunia kerja, relasi persahabatan, dan juga bahkan relasi bukan hanya dengan manusia tetapi dengan alam ciptaan. Iya. Itu. Jadi penuh perjuangan juga ya Romo untuk menjadi keluarga yang kudus itu. Ya, benar. Butuh perjuangan yang ya kita akhirnya kembali lagi kita bisa melihat semua inspirasi dari kitab suci, teladan keluarga kudus di Nazaret. Yang paling utama. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sangat menginspirasi sekali apa yang tadi sudah kita dengar dari Romo Romanus. Dan sekarang sebelum saya melanjutkan pada perbincangan berikutnya, saya informasikan bila ada yang ingin bertanya seputar iman Katolik Anda, bisa menghubungi kami melalui SMS di nomor 0822 1036 1555 atau melalui alamat email kami orkkaj@yahoo.com. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Masih bersama Romo Romanus Heri Santoso Projo dan saya Maria Paulina dalam acara Oase Rohani Katolik. Nah Romo, tadi sudah kita membahas tentang bacaan yang pertama ya Romo ya. Dan sekarang kabar sukacita apa yang akan Romo sampaikan di sini diambil dari Injil Lukas? Ya, dalam bacaan Injil ditegaskan kembali ini masih kisah suasana Natal ya. Iya. Masih suasana Natal. Maka keluarga kudus yaitu Maria dan Yusuf membawa kanak-kanak Yesus dipersembahkan ke Bait Allah. Dan di Bait Allah ini ada seorang pribadi, seorang nabi, perempuan, yaitu namanya adalah Hana.
dan ia sudah sangat lanjut umurnya. Kemudian diceritakan di sana ia sudah ditinggal oleh suaminya, seorang janda, dan bahkan berumur 84 tahun. Wah, itu pada saat ini kalau kita melihat usia ini sudah usia cukup tua ya. Iya. Demikian juga nggak tahu persis apa pada zaman itu. Kadang kalau dalam kitab suci dikatakan Musa itu usianya 120 tahun. Ini usia-usia yang sudah senja. Tetapi bagi saya yang menarik adalah walaupun dalam situasi yang seperti ini dan dia sebagai seorang nabi, ia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Di situ dikatakan ia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Artinya apa? Hana ini menjalin relasi yang terus-menerus dengan Allah Yahweh. Maka sebenarnya ada kaitannya dengan bacaan pertama tadi, mau tidak mau. Yang utama saya menekankan tadi relasi. Dan membangun relasi kepada Allah ini juga harus diusahakan terus-menerus. Ini membangun relasi ini bukan masalah kondisi hati kita, moodnya bagaimana, nggak bisa. Contoh sederhana lah. Misalnya saya punya pengalaman dalam keseharian, kalau ketika lelah, capek, kerap kali begitu mudah untuk mengatakan, ya Tuhan, aduh capek nih, mau doa atau enggak ya. Nah ini kalau ngikutin mood, ya berat. Maka kerap kali saya selalu, terkadang pada saat tertentu memaksa diri untuk ya udah harus setia. Waktunya rosario, ya rosario. Waktunya untuk meditasi, ya meditasi. Walaupun persis saya juga menyadari dan mengaku kadang bolong-bolong, kadang ditinggal, kadang juga begitu mudah melepas hidup doa. Kadang nanti pada saat itu merasa kering dan mulai didorong untuk kembali lagi. Ya dinamikanya mengalami situasi naik turun. Tetapi bagi saya inspirasi yang utama adalah seorang pribadi Hana ini, dia dikatakan di situ ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, siang malam beribadah dengan apa itu? Berpuasa dan berdoa. Tidak pernah meninggalkan bait Allah, berpuasa dan berdoa. Maka setelah itu dikatakan ayat 38, pada hari kanak-kanak Yesus dipersembahkan di bait Allah, Hana pun datang ke bait Allah dan mengucapkan syukur kepada Allah serta berbicara tentang kanak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Hana bukan orang yang biasa, saya mengatakan. Yang kedua, dia punya relasi yang dalam dengan Allah Yahweh. Ini kalau seandainya dia tidak punya relasi yang dalam, ya biasa-biasa sajalah. Mungkin dia menangkap bahwa Yesus ini pribadi yang biasa. Mungkin bisa jadi orang yang begitu banyak tidak bisa menangkap dengan tajam siapa ini anak. Menjadi anak yang biasa-biasa. Tapi karena Hana mempunyai relasi dengan Allah yang dalam, sehingga dia bisa menangkap siapa anak ini. Nah, para sahabat oase rohani Katolik yang berbahagia, maka kata kuncinya yang paling utama bagi saya adalah Natal adalah kesempatan untuk kembali membangun relasi dengan Allah. Kalau seandainya begitu sulit, coba lihat. Terkadang kita sulit, maka Allah paham betul kelemahan kita manusia. Manusia yang begitu dalam kelemahan, maka Allah yang berinisiatif. Inisiatifnya apa? Menghadirkan putranya, menyapa manusia dengan cara yang sangat manusiawi. Hadir layaknya seperti manusia hadir ke dunia. Dari rahim seorang ibu, kemudian dilahirkan menjadi bayi, dan tumbuh laksana seperti manusia. Supaya apa? Sederhana sekali nih. Supaya apa? Supaya kita manusia itu paham. Mari, lihatlah, aku mengutus putraku agar engkau kembali merajut relasi dengan aku agar menjadi baik. Ini yang bisa saya katakan sementara. Tapi Romo, tadi seperti yang Romo katakan bahwa memang kadang-kadang kita turun naik untuk mengadakan komunikasi dengan Tuhan ya.
apakah Romo bisa memberikan tips seperti apa, Romo, Ya, agar kita selalu punya semangat untuk membangun relasi Ya. itu? saya sederhananya seperti dari pengalaman ya. Saya itu mempunyai, walaupun ini proses yang saya mengatakan cukup panjang, dari perjalanan frater, membangun iman dengan cara setia pada devosi. Ya. Saya tidak tahu persis, tapi saya bersyukur bahwa misalnya kalau ditanya, Romo punya devosi apa? Selama ini yang bagi saya, untuk saya cocok ya. Cocok itu dalam pengertian syukur bisa membantu saya untuk tetap kuat, teguh, menghadapi situasi ya, tetap dalam keberanian. Saya terbantu dengan untayan doa rosario suci. Ya. Kalau dulu dalam tahap formasi maksudnya ketika jadi frater itu kadang saya membangun niat ya seminggu 2 kali lah, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Tapi dalam perjalanan ke sini ketika sudah menjadi imam, saya tergerak hati saya, ya sudah, saya sangat terbantu, dikuatkan, diteguhkan, dibantu untuk selalu mempunyai rasa syukur itu. Saya rosario, saya usahakan setiap hari. Perayaan Ekaristi pasti setiap hari, entah ketika memimpin ataupun jadi umat seperti biasa. Dan biasanya devosi ini saya hidupi ketika setelah perayaan Ekaristi. Setelah perayaan Ekaristi. Nah itu godaannya besar tuh. Apalagi ketika ikut misa, kadang kan capek, lelah. Iya. Aduh, masa lelah-lelah kok maksa doa rosario. Masa Romanus kamu mengasih waktu untuk Tuhan kok setengah-setengah gitu loh. Nah itu kadang dalam hati iya. Terus bergumul tuh, udahlah nanti malam aja lah pas hatinya lebih tenang, lebih rileks, kasih waktu sama Tuhan tuh kan jangan yang setengah-setengah gitu. Nah, udah itu godaan tuh, oh iya. Kadang saya turutin itu, tapi malam malah udah capek. Kebablasan tidur. Iya, kadang udah bahkan sebelum kebablasan tidur tanya tuh sama Tuhan, Tuhan, aduh saya capek. Akhirnya saya bilang, aduh 3 kali salam Maria aja lah gitu. Nah udah, akhirnya dalam proses ini bukan berarti sudah selesai proses saya. Iya. Pasti dalam ke depan pun juga pasti akan mengalami situasi yang tidak mudah. Iya. Tapi akhirnya saya mengatakan, dah apapun yang terjadi, tidak mengikuti terkait dengan hati mau gerak mana. Yang penting selalu setiap pagi, apapun situasinya. Iya. Nah, itulah. Nah, itu bagi saya bukan tips lah ya. Itu salah satu sharing dari saya. Saya hanya mengatakan seperti ini. Apa yang sudah kita bangun, belajarlah setia di situ. Jadi apa yang sudah kita bangun, belajar setia Iya, di situ. di situ. Tapi memang dalam perjalanannya itu Romo sangat sulit ya, Romo ya. Tidak mudah. Jadi ya. kita mengalahkan diri sendiri itu sepertinya memang lebih sulit ya, Romo ya. Tapi kadang saya merasa dahsyat, ada ibu-ibu yang ya udah usia senja ya. Beliau mengatakan dia terkadang jam 3 pagi itu udah bangun. Terus iya Romo, saya jam 3 udah bangun. Ya sudahlah, saya rosario. Nanti dia selalu rajin ikut perayaan Ekaristi. Setelah perayaan Ekaristi rosario lagi karena dia ada kelompoknya, kelompok rosario bersama dengan teman-teman. Nanti jam 12 dia doa lagi. Nanti jam 6 doa rosario lagi. Bahkan beliau mengatakan, Romo, saya keliru nggak sih gitu. Lah, ya enggak lah. Membantu enggak, sangat membantu, dia bilang. Saya kadang jam 12 saya doain anak saya, cucu saya. Nanti jam 6 sore saya doain teman-teman yang sudah pulang, sudah meninggal. Batin saya, wow, tampaknya lebih suci beliau nih daripada saya. Nah itu situasi yang real, tapi itu berproses ya, akhirnya bisa menemukan. Maka saya mengatakan, nah yaudah, setialah, berjuang untuk dalam kesetiaan. Gitu. Nah Romo, kalau semuanya ini bisa dikatakan, apa yang Romo bisa tarik benang merahnya dari bacaan pertama dan kedua ini? Ya, kata kuncinya tadi mau tidak mau saya pada tahap ini permenungan saya terbantu dalam satu kata itu, relasi. Iya. Bercermin dari keluarga kudus di Nazaret. Ya. Bayangin, Pauline dan para sahabat oase rohani Katolik. Perjalanan keluarga kudus di Nazaret ini bukan perjalanan yang dalam tanda kutip selalu mudah loh. Coba lihat, Maria di awal,
Mm-mm. Dia dikatakan bahwa diberi kabar oleh malaikat mengandung dari Roh Kudus. Kabar sukacita benar, tapi secara manusiawi, lawang saya masih bertunangan. Iya, belum menikah ya. Iya. Itu secara manusiawi kita nggak usah bayang-bayangin, tapi kalau kita merasakan tidak mudah. Iya. Apalagi Yusuf menghadapi situasi yang seperti tidak mudah. Kalau seandainya pribadi-pribadi ini nggak punya relasi dengan Allah Yahweh, nggak bisa. Iya. Belum lagi mereka pindah ya, Ya. Romo ya. Dari mana satu tempat menuju tempat yang lain. dalam mimpi diberitahu harus lari ke Mesir, Iya. harus berjalan kaki berkilo-kilo. Hmm. Itu kalau maka kalau tadi dikatakan apa benang merahnya, para sahabat oase rohani Katolik tanpa basa-basi, tanpa muluk-muluk, kunci yang paling utama adalah relasiku dengan kita sebut ya yang di atas. Iya. Tapi memang kalau misalnya dari kesibukan yang pada umumnya ya Romo ya, Ya. itu memang sangat sulit sekali dilaksanakan seperti itu Romo. Iya. Masih keinginan daging yang sungguh luar biasa Kuat, ya. besarnya. Apalagi mengejar untuk mencari materi dan Ya. kesenangan ya Romo ya. Iya benar. Ya tetap itu harus diusahakan ya. Iya. Omong kosong. Iya. Orang zaman sekarang bilang wah nggak butuh uang, nggak butuh duit. Aduh berat. Itu salah satu bentuk rasa tanggung jawab. Iya. Bekerja keras setiap hari. Tetapi yang paling utama dalam permohonan saya itu ini dasarnya ini loh. Iya. Kerja keras kita boleh. Kita mencari apapun yang kita inginkan boleh dan itu pasti kembali untuk keluarga. Iya. Tapi dasarnya, contoh sederhana kalau dasarnya dibalut, kalau bahasa sederhana saya ini gini, saya bukan mendewa-dewakan ini, tapi memang dibalut dengan kekuatan doa. Ini dari pengalaman pribadi-pribadi kok. Kekuatan doa ya Romo Iya. ya. Dan banyak yang mengatakan, wah Romo kalau dunia kerja itu, wah berat Romo. Kalau seandainya saya nggak ingat Yesus, dia bilang gitu Iya. ya. Kalau saya nggak rajin doa, wah segala macam cara itu godaannya besar untuk semuanya legal lah gitu. Padahal dengan cara sikut teman, tusuk dari belakang, jatuhin teman, wah Iya. ya itu. Dan ya lagi-lagi ya sebenarnya kan satu muaranya Romo, dia bilang ya cari duit gitu. Iya. Cari duit gitu, apalagi kalau seandainya pas kebutuhan besar, Jadi serasa kita gaji nggak pernah cukup. Iya, jadi kita harus bisa memilah-milah ya Romo ya. Iya gitu. Tapi saya belajar dari hal-hal pribadi-pribadi yang sederhana. Beliau kerja sampai jam 3:30, kemudian setelah itu dari kantor beliau masih mempunyai waktu, lalu izin dengan istrinya pastinya. Dia bilang, "Mam, aku boleh ya, saya mau ya cari tambahan lah Iya. dengan bekerja menggunakan transportasi yang online seperti itu." Iya. Dan dia tetap membatasi jam 8 sudah pulang ke rumah. Lumayan tambahan. Awal-awal kan lumayan tuh, Iya. walaupun sini kan Iya. banyak sekali. Dia mengatakan hanya satu tuh, saya menarik ketika saya senang beberapa kali saya naik itu kemudian ngobrol gitu ya. Lalu beliau mengatakan gini, "Ya, Mas, yang penting halal lah." Itu salah satu bentuk dari tanggung jawab seorang bapak ya. Iya. Itu kata-kata itu pasti bukan kata-kata basa-basi kok Iya. Mbak saya. Ketika hanya sederhana beliau mengatakan, "Dah cari uang ya, Pak." Selalu dia bilang nggak cukup, nggak apa. Akhirnya beliau mengatakan, yang penting halal." Itu kalau halal itu hatinya tenang gitu. Iya. Nah, itu sederhana toh? Benar-benar diimani ya. Iya. Dan itu saya yakin pasti buah dari punya relasi dengan Iya. Tuhan yang dia yakini. Luar biasa Romo ya. Terus bagaimana Romo kalau misalnya pengertian keluarga yang sudah dikuduskan itu seperti apa? Ya sebenarnya tercermin dalam keseharian lah bagi saya. Maka ada seorang penulis buku rohani mengatakan kekudusan itu, buah dari kekudusan atau jalan dari kekudusan itu adalah bisa hidup bersama. Iya. Sederhana sekali toh. Bahwa jalan kekudusan adalah ketika orang bisa hidup bersama. Ya. Saling toleransi begitukah? Benar, kayak gitu. Iya. Dalam keluarga, misalnya ada suami, istri, ada anak. Ya, kadang nggak hanya ini ya. Kadang kan ada orang atau
keluarga dari istri yang ikut, Iya. atau misalnya papa mertua juga hadir di situ. Iya. Wah, itu kan harus saling pengertian. Kalau enggak berat loh. Berat ya. Misalnya sampai ya urusan dapur. Hmm. Misalnya satu rumah anaknya sudah married, masih tinggal di situ, Hmm. disiapin kamar. Hmm. Nah, ini kan harus saling pengertian. Kalau enggak, memang enak-enak saja nih yang keluarga muda. Iya. Ya terkadang kan ya ngasih kayak setiap bulan buat beli beras Iya. kayak itu. Iya. Itu kan, tapi kan harus dikomunikasikan, nggak bisa diam-diam. Mm-mm. Kalau toleransinya tinggi sekali, nggak apa-apa kok Romo, saya juga senang. Syukurlah. Tapi kalau diam-diam tiba-tiba meledak, jadi ribut. Nah, maka tadi kalau Sandi katakan terkait dengan dia, ya udah. Yang paling utama itu adalah bisa hidup bersama. Hidup bersama ini kan orangnya beda-beda, karakternya beda, kadang ada sama juga. Nah itu harus saling pengertian sungguh. Kalau enggak berat sekali. Jadi sungguh luar biasa apa yang Romo jelaskan tadi, Romo, tentang keluarga kudus ya, Romo ya. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, tibalah kita di penghujung acara. Sebelum kita tutup acara ini, marilah kita mohon berkat kasih karunia Tuhan melalui Romo Romanus. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. berkat Tuhan selalu menyertai kita, terlebih di dalam perjalanan keluarga kita yang kita cintai. Semoga mampu untuk selalu meneladan keluarga kudus di Nazaret dalam berkat-Nya yang selalu melimpah bagi kita semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, semoga apa yang sudah kita dengar tadi dapat memberikan kabar sukacita kepada kita semua. Akhir kata, saya Maria Polina dan Romo Romanus Heri Santoso Projo pamit undur diri. Damai Tuhan selalu menyertai kita semua. Mari amalkan Pancasila, makin adil, makin beradab. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Bila ku hadapi persoalan di hidupku, ku tak tahu apa yang harus ku perbuat atasi segalanya. Ku tak sanggup untuk jalan sendiri, untuk arungi kehidupan ini. Ku ingin selalu berada di dekatmu, sebab ku tahu kau yang sanggup atasi segalanya. Bentuklah aku sesuai rencanamu yang terbaik di hidupku. Bila
kami menyanyi lagunya asli, la la la, la 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 la, sambil membawa sembahan kami. Kami menyanyi lagunya asli, la la la, la 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 la, sambil membawa sembahan kami. Mari kita sembahkan ke depan altar suci semua karya bakti dan abdi, karunia kasih ilahi, kasih abadi. Mari kita alunkan biola dan serunai sambil bernyanyi haleluya, sambil bernyanyi haleluya, glory haleluya. Terimalah ya, bagi kreasi kami, kita dan sanunai sajian kami. Terimalah ya, roti dan anggur ini, cinta bakti dan angkat mata yang suci, berkati kami. Terimalah ya, bagi kreasi kami, hanyalah alun-alun kita dan sanunai sajian kami. Terimalah ya, roti dan anggur ini, cinta bakti dan angkat mata yang suci, berkati kami. Terimalah ya, bagi kreasi kami, hanyalah alun-alun kita dan sanunai sajian kami. Terimalah ya, roti dan anggur ini, cinta bakti dan angkat mata yang suci, berkati kami. Bila ku hadapi persoalan di hidupku, ku tak tahu apa yang harus ku perbuat atasi segalanya. Ku tak sanggup untuk jalan sendiri, untuk arungi
melukiskan